Suasana sebelum memulai kegiatan Musdesus Musyawarah Desa Khusus Penetapan Penerima BLT DD tahun 2022 di Desa Tirtakarya, Kecamatan Ketung Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Akses jalan menuju Balai Serbaguna Desa Tirtakarya, Kecamatan Ketungau Tengah. Jadi ini adalah salah satu akses warga menuju ke Balai Serbaguna. Hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan Musdes Desa Tirtakarya. Salam pembukaan. Kedua, pembacaan susunan acara. Ketiga, doa pembukaan. Keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kelima, sambutan dari Kepala Desa Tirtakarya. Keenam, sambutan dari Ketua BPD Tirtakarya. Ketujuh, pembacaan atau penyampaian hasil pendataan calon KPM BLTDD tahun anggaran 2022 oleh perwakilan wilayah masing-masing tim relawan. 8, diskusi atau tanggapan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya hormati Ketua PBD Desa Tirtakarya
Yang saya hormati Ketua Dewan Adat Desa Tirtakarya beserta para petinggi-petinggi adat dusun maupun RT. Yang saya hormati para staf desa, kaum desa. Yang saya hormati para kepala dusun. Yang saya hormati ketua-ketua RT. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Kemudian yang saya hormati Ibu PKK dan jajarannya, ibu-ibu pengurus posyandu dan jajarannya, kemudian pengurus dan guru serta anggota, dan masyarakat sekalian, warga desa Tirtakarya yang saya sayangi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih untuk kita semua yang mana kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, kebugaran, dan bisa beraktivitas seperti biasa di tengah musim pandemi yang melanda negeri kita. Baik, para hadirin sekalian, pada hari ini kita punya satu agenda seperti yang tertera tertulis dalam baliho kegiatan kita, bahwa pada hari ini kita melaksanakan kegiatan musyawarah desa yang mana agendanya adalah penetapan penerima BLT dana desa tahun 2022 di desa Tirtakarya. Pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa oleh pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada semua desa yang tersebar di seluruh negeri kita untuk semangat memberikan satu antisipasi yang sifatnya masyarakat yang rentan tentang jejaring sosial di tengah-tengah pandemi ini. Perlu saya ulangi, yang rentan, ya, yang rentan di jaringan sosial di tengah-tengah pandemi, itu yang menjadi agenda dan acuan kenapa muncul kembali BLT DD ini. Perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat bahwa BLT DD ini satu dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang sifatnya tidak permanen, setiap saat bisa berubah. Dia berbeda dengan seperti program-program lain seperti PKH atau bantuan sosial lain, dia berbeda. Dari sekian banyak bantuan sosial yang ada yang diprogramkan oleh pemerintah, satu-satunya yang menjadi tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan itu adalah BLT DD. Nah, di luar itu tidak termasuk dalam tugas pokok di desa, yang mana dia sudah ada badan hukumnya sendiri, misalkan seperti PKH itu sudah ada pendamping, kemudian program-program yang lain itu adanya di dinas sosial kabupaten. Ya tentu mereka punya mekanisme tersendiri. Nah, kembali untuk pada pokok BLT-DD ini yang disalurkan ke desa itu dibolehkan dengan nominal angka yang cukup tinggi, yaitu ada di 40% daripada dana desa kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga perlu menyampaikan ada kenaikan budget batas maksimal, ya Pak. Ya, yang tahun lalu itu dibolehkan 30%, tetapi itu tidak mengikat harus
30%, sama juga seperti sekarang, tidak harus mengikat dia ada di 40%. Dia bisa naik turun tergantung hasil musyawarah kita pada hari ini. Tentu saya sampaikan juga untuk BLT DD kita itu 40% dari pagu dan dana desa kita yang sejumlah dana desa kita DD, ya bukan ADD tapi DD. DD itu kita ada di angka 891.511.000 rupiah. Diambil 40% daripada nilai itu tertera 356.604.400 rupiah. Yang merujuk dari presentasi itu jumlah KPM maksimalnya 99 KPM. Nah ini angka yang alokasi untuk yang dibolehkan untuk BLT DD. Kemudian perlu saya jelaskan juga pada kesempatan ini bahwa ketika dana ini tidak terserap semua, artinya boleh separuh atau tiada sama sekali, itu sebenarnya tidak soal, itu tergantung musdes. Nah kemudian akan menjadi pertanyaan di Anda ya, seandainya BPDD ini tidak kita salurkan melalui keputusan musyawarah seluruh desa seperti yang kita laksanakan hari ini, itu akan kembali ke kas daerah, kemudian dari kas daerah akan mentransfer kembali ke desa masing-masing, diperuntukkan untuk pembangunan. Itu gambarannya. Tetapi kalau memang habis, ya selesailah ya di BPDD. Ini tentang porsi penggunaan dan beberapa pola lain ketika dia tidak terserap, alur daripada dana ini ya seperti yang kita sampaikan. Nah kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa dalam proses penggodokan membuat calon daripada KPM, calon penerima, itu kita telah membentuk satgas yang dipimpin oleh BPD kita. Nanti itu secara lebih spesifik itu teknis beliau, tetapi satgas ini sudah kita buat sesuai dengan prosedur, sesuai dengan anjuran oleh pemerintah, bahwa satgas ini salah satu tugas yang untuk memberikan survei yang tentu survei itu punya panduan, punya kajian, punya arahan yang tentu sudah ada tertera oleh pemerintah. Kategori yang bisa, yang seperti ini, seperti itu, sepertinya, sepertinya, itu nanti Pak BPD yang akan menyampaikan. Nah, harapan saya dalam pertemuan kita kali ini, saya berharap bahwa tentu kita ingin mendapatkan suatu hasil yang betul-betul maksimal, hasil musyawarah yang baik, tentu yang sesuai dengan apa yang menjadi kondisi real kita secara daerah maupun secara status-status sosial yang ada di masyarakat. Dan teman-teman dari Satgas yang setelah kita bentuk sudah cukup bekerja keras, beberapa kali pertemuan, rapat. Yang pertama mengkaji tentang ajuan aturan-aturan yang mengarahkan bagaimana untuk menentukan calon penerima. Masih calon ya, masih calon, itu belum final. Nah pada hari ini kita akan membuat itu menjadi final, menjadi satu keputusan dan berbentuk satu laporan sehingga bisa diaplikasikan. Nah kembali lagi, melalui dukungan, melalui syarat, pendapat dan masukan dari semua kita yang hadir pada hari ini, tentu kita di desa maupun bapak-bapak
hidup ini berharap bahwa masyarakat bisa melakukan seperti apa yang menjadi harapan kita. Mungkin dari saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita boleh melaksanakan Musdes SUS PLT. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tirtakarya, Kecamatan Kedua Utah, Kabupaten Singkat. Kepala Desa Tirtakarya menyimak bahwa upaya pencegahan dan antisipasi pandemi global virus COVID-19 di lingkungan Desa Tirtakarya. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dipandang perlu satu, Pak Yulianus Kanisius selaku Ketua dan Jabatan Kepala Desa. Yang kedua, saya sendiri Wakil Ketua Jabatan Ketua BPD. Yang ketiga, Asius Duli Sekretaris Jabatan Sekretaris Desa. Yang keempat, Hermanus Kino petugas kesehatan Jabatan Perawat. Yang kelima, Katut Yuliani petugas kesehatan Jabatan Bidang. Yang keenam, Asupin anggota Kasih Pemerintahan. Yang ketujuh, Pak Suprianos anggota. Yang kedelapan, Agus Toto anggota. Yang ke-9, Yohanes anggota. Yang ke-10, Zakarias Landuy anggota. Yang ke-11, Ansel Muslianto anggota. Yang ke-12, Arkianos Adani anggota. Yang ke-13, Adri Pianya anggota. Yang ke-14, Amiruddin anggota. Yang ke-15, Yani anggota. Yang ke-16, Yosef anggota. Yang ke-17, Vitus Musri anggota. Yang ke-18, Siani anggota. Yang ke-19, Filipinus anggota. Yang ke-20, Atta anggota. Yang ke-21, Zulkifli anggota. Yang ke-22, Julin anggota. Yang ke-23, Rominus anggota. Yang ke-24, Pudi anggota. Yang ke-25, Andreas Puan anggota. Yang ke-26, Blasius anggota. Yang ke-28, Lius anggota. Yang ke-29, Jurdani anggota. 30, Trisantus anggota. Yang ke-31, Sedikin anggota. Yang ke-32, Ike anggota. Yang ke-33, Jawa anggota. 34, Vincentius anggota. 35, Kira anggota. 36, Simpson Parno anggota. 37, Atapalih anggota. 38, Pastor Me anggota. 39, Sepria Dharma anggota. 40, Alif anggota. Demikian anggota Satgas Covid 40 orang. Kemudian dari hasil pertemuan berapa kali, karena kriterianya tadi sudah ada dari pemerintah juga. Kemudian hasil Musdes di desa juga ada beberapa hasil yang menjadi kesepakatan, yang menjadi kriteria penerima.
berikut akan saya bacakan juga. Berita acara penetapan calon KPM BLTDD tahun anggaran 2022. Pada hari ini, Senin, tanggal 7 bulan Februari tahun 2022, bertempat di kantor Desa Tirta Kriya, telah diadakan musyawarah tim Satgas Relawan Desa Siaga COVID-19 memverifikasi calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai atau BLTDD dana desa tahun anggaran 2022 Desa Tirta Kriya, Kecamatan Tutungau Tengah, Kabupaten Sintang, sebagaimana hadir terlampir bertindak unsur pimpinan rapat, saya sendiri, yang kedua sekretaris atau notulen rapat Pak Asyosuri, sekretaris desa, beserta anggota Satgas Relawan Siaga COVID-19 Desa Tirta Kriya, Kecamatan Tutungau Tengah. Hasil musyawarah penentuan kriteria calon KPM BLTDD tahun anggaran 2022 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Penerima manfaat BLTDD dalam satu kakak hanya diperbolehkan satu anggota keluarga saja. Ini maksudnya dalam satu keluarga satu penerima BLT. Jika masih ada syarat yang masih memenuhi, kami ada kesepakatan bahwa satu dalam kakak itu satu yang menerima BLT. Karena di dalam kakak juga mungkin ada yang menerima bantuan sembako ataupun PKH. Maka keputusan yang pertama, dalam satu keluarga yang memenuhi kriteria itu satu penerima BLTDD. Kemudian yang kedua, penerima manfaat BLTDD tidak boleh ganda dengan bansos, PKH, BSD, BPNT, satu nama penerima dua manfaat. Nah, ini sama juga tadi ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga kawan Tayo nanti. Saya hanya membacakan sekilas dulu. Kemudian yang ketiga, kriteria penerima BLTDD masih mengacu pada keputusan bersama yang tertuang pada berita acara tanggal 4 Februari 2022. Keempat, calon penerima BLTDD sejumlah di sini 83, yang sebenarnya berapa yang hari ini yang terdata? 83 yang sementara hasil keputusan yang tanggal 7 kemarin pendataan, tapi ini belum final ya. Kemudian yang kelima, hasil musyawarah hari ini akan dibahas dan diputuskan bersama seluruh elemen masyarakat pada Musdesus sebagai keputusan final. Maksudnya hari ini, meskipun pendatang dari Satgas 83 kemudian bukan angka final, tapi yang finalnya adalah hari ini. Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tirta Kriya tanggal 7 Februari 2022. Mengetahui Kepala Desa, Ketua Relawan Satgas Covid, Pak Julianus Kanisius, pimpinan rapat, Ketua BPD, saya sendiri, mau turun Pak Sekretaris Desa, Pak Asyos Juli. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Kemudian ini ada tambahan lagi hasilnya. Ini masalah kriteria tadi, kriteria calon KPM BLTDD tahun 2022. Yang kedua, penyandang disabilitas. Yang ketiga, ibu atau perempuan sebagai kepala keluarga berstandar sosial rendah. Yang keempat, ibu hamil dan menyusui berstandar sosial rendah, sama ya. Kemudian yang kelima, warga berpenyakit kronis dan menahun. Yang keenam, penerima manfaat BLTDD dalam satu kakak hanya diperbolehkan satu anggota keluarga saja. Penerima manfaat BLTDD tidak boleh ganda dengan bansos, PKH, BSD, BPNT, satu nama penerima dua manfaat. Ya, demikian penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Daftar dan jumlah nama calon
penerima KPR pada hari ini. Ya tentu saya tambahkan kembali melalui beberapa kali pendataan, ini perlu kita sampaikan bahwa ini telah melalui proses. Yang pertama membuat survei, tugas satgas kita membuat survei di dusun masing-masing. Kemudian yang kedua, data-data itu kita rapatkan kembali melalui tim satgas untuk membuat penyetaraan status calon KPR berdasarkan kriteria yang ada. Artinya diseleksi nama per nama. Kalau di dusun ini mungkin standarnya begini, tetapi di dusun yang lain apakah sama atau memiliki perbedaan yang jauh. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ini diakibatkan oleh penyetaraan, ya kan, status calon KPR antar dusun. Mungkin standarnya di dusun ini, ya kan, dianggap rendah, tetapi bagi standar dusun yang lain dia sudah tinggi. Nah, kalau kita lihat daripada jumlah dan kriteria yang ada yang masuk, ada yang tidak. Jadi Bapak Ibu dan Ibu sekalian, seperti itulah kira-kira teman-teman satgas ini berupaya untuk memberikan survei penilaian yang tentunya akan telah kita bacakan pada hari ini. Tentu olahan data itu yang akan kita finalkan. Maka itu adalah tujuan daripada rapat kita pada hari ini, untuk membuahkan hasil. Ibarat kalau kompetisi sepak bola semifinalnya udah, hari inilah finalnya, sehingga pada hari ini bisa kita tetapkan. Nah, tentu melalui dialog dan memang prosedurnya seperti itu, mungkin ada tanggapan, ada masukan dan lain sebagainya yang mengajukan kepada keputusan kita akan menjadi jauh lebih baik. Kami mengakui kalau adil kita tidak bisa memberikan keadilan itu yang betul-betul diinginkan semua oleh masyarakat, tetapi setidaknya merata berdasarkan fakta yang ada. Itu yang kita maksud. Tidak salah, tahun 2021 11 orang ya, 12 ya, kemudian berkurang 1 menjadi 11, berarti masih 11 ya, ditambah yang baru 12 orang menjadi 23 ya Pak ya, berarti 23. Kemudian saya dengar tadi ada catatan untuk satu daripada 23 ini punya catatan, saya dengar tadi ya. Nah, catatan itu berkaitan dengan KK. Itu maksudnya bagaimana Pak tentang KK? Apakah dia yang satu orang ini statusnya apa tadi Pak? Ibu hamil kalau tidak salah ya. Berarti dia sudah berkeluarga. Jadi maksudnya dia belum memiliki kakak, atau kakaknya masih kita alamat di wilayah desa yang lain, belum pindah ke desa kita. Jadi begini Pak, kalau input data kita itu kita tidak boleh menginput warga yang beralamat di luar desa kita, itu tidak boleh. Tetapi kalau dia dah betul-betul pindah, saya memberikan tugas untuk teman-teman di bawah desa untuk membantu. Artinya membantu membuatkan kakak yang status alamatnya ada di desa kita dipercepat sebelum data ini kita input. Nah, tentu itu memerlukan waktu yang tidak begitu lama. Itu kira-kira yang bersangkutan bagaimana? Berarti nanti begini Pak, ini akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Artinya dalam kriteria ini dia masuk ya, sangat masuk. Sekarang warganya menjadi warga kita, hanya status resminya yang belum. Dan ini berarti nanti
perlu mendapat perhatian khusus Pak, mungkin 2-3 hari ini sebelum kita input data ini ke kabupaten, dan ketika ini kita nyatakan bahwa layak. Tambahan yang terakhir status. Nah, ketika statusnya belum pindah dan kita input, ini tetap tidak bisa. Nanti kita alokasikan juga di sana nanti ke dalam pemerintah. Jadi ini harus kita sampaikan terus terang Pak. Jangan sampai berharap tiba-tiba nanti ketika pendataan, penyaluran, alokasi itu kemudian hilang satu, itu otomatis. Karena semuanya sekarang alamat itu sistem database. Yang pertama, mungkin yang berkaitan ini berkaitan dengan data kekurangan daripada syarat satu orang, itu apa yang kita maksud nanti kalau dibantu ya Pak ya, dibantu secepatnya sampaikan ke desa. Nah, mungkin cukup jelas ya Pak untuk yang ini. Yang kedua, ada saya dengar di dusun Sekajau yang juga persalahannya sama ya. Itu berapa kakak Pak? 2 kakak. Ya. Ini belum ada kakak atau kakaknya masih beralamat di desa yang lain, belum bergabung artinya? Belum, berarti sama persoalan. Mungkin penjelasannya seperti tadi ya Pak. Di Semeruai persoalan kakak tidak ada, saudara. Tidak ada ya. Kemudian di Riau Batu juga tidak ada persoalan kakak. Yang mungkin pertanyaan atau mungkin masukan dari saya rasa cukup itu dulu. Mungkin akan ada teman-teman yang lain ingin memberikan saran pendapat, karena di sini sangat kita perlukan saran pendapat itu penting supaya bukan seolah-olah ini keputusan 1-2 orang, itu tidak boleh. Itu demokrasi kita memang harus betul-betul kita buka. Artinya ketika sesuatu yang umpamanya seperti kurang pas, ya kan? Jangan dianggap itu suatu protes yang negatif, tidak. Tetapi untuk demi kebaikan kita bersama, supaya apa yang menjadi keputusan kita ini betul-betul mendekati ke arah yang lebih baik. Nah, itu harapan saya. Mungkin dari saya hanya itu dulu. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera. Baik, saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Dusun Sungai Ruai. Seperti yang disampaikan oleh Dusun Sungai Ruai, kita di Dusun Agas Kapat juga masih ada mengalami permasalahan sama. Maka hari ini pertemuan kita kemarin semuanya masih belum final. Maka pada kesempatan hari ini juga, baik dari Dusun Sungai Ruai, Dusun Sekapat, Sekajau, pokoknya kita yang hadir bisa memberikan usulan apa yang kira-kira masih kurang dalam pendataan kita yang sudah. Artinya yang kemarin itu masih belum final. Jadi hari ini kita bisa memberikan keputusan untuk kita menjawab semua apa yang kita ambil keputusan hari ini. Apa yang telah di dalam ketentuannya, kemudian kembali ke tadi biar lebih cepat ya. Sekapat jumlahnya 11 ditambah 12 setelah yang lalu, lanjut ditambah 12 ya Pak ya. Tidak ada perubahan dari yang disampaikan awal, tidak ada artinya. Berarti 23. Kajau jumlahnya berapa? Dengan ada 2. Nanti kembali ke Sekapat dengan catatan Pak, ini jumlahnya 23. Tapi jika ini masih ada satu catatan, jika tidak bisa melengkapi kakaknya dan pindah ke desa Tirtakarya, akan berkurang 1 atau menjadi 22 ya. Ya, itu catatan khususnya untuk Satgas Covid di Rengas Kapat, itu dibantulah ya. Kalau dalam seleksi kita bersama sesungguhnya ibu ini masuk, tetapi masih berkaitan dengan masyarakat. Nah, kemudian kedua ke Sekajau, jumlahnya 21 ya Pak. Oh ya 20, oke 20. Ya 20. Dengan 2 catatan ya Pak, 2 kakak yang itu. Artinya dia punya potensi berkurang menjadi 18 ketika ini tidak terpenuhi ya.
dua-duanya tidak terpenuhi. Seperti usul sekapat dari 23 potensinya bisa menurun menjadi 22 jika syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. 18. Kemudian Meriam Batu 23. Jumlahkan Pak. Nagas Kapat 23, Sekajau 20, Sungai Ruai 18, Meriam Batu 23. Berapa jumlahnya? 84. Oke, ini angka yang akan kita dapatkan. Tapi saya sudah drop. 84 dikali Pak. Ini Juki itu langsung berandus itu Pak. Kali 300 kali 12 menghasilkan 2.400.000 rupiah. Itu ya total semuanya yang menjadi beban TD untuk TDD maksudnya beban TDD. Nah hitungannya dari pagu yang ada itu berapa Pak? Kemudian dikurangi ini sisanya berapa? Coba hitung. Pagu BLTDD kita 356.604.400 rupiah. Sekali lagi 356.604.400 rupiah. Oke, jadi sekali lagi calon KPM kita, jadi masih calon belum berbentuk palu oleh beliau, masih calon kan, itu 84 orang, itu menghasilkan beban keuangan kita dengan nilai satu orang itu per bulan 300.000 pada saya, kemudian dikalikan 12 bulan 3.600.000 dikali 84.000 menghasilkan beban angka 302.400.000 rupiah ya. Nah, kemudian 40% daripada pagu jadi kita itu kita memiliki keuangan 356.604.400 rupiah dikurangi 302.400.000 menghasilkan angka 54.204.400 rupiah. Dana ini kemana? Ini perlu kita jelaskan. Sisa daripada ini akan kita setor ke kas daerah. Dari kas daerah akan ditransferkan kembali ke desa kita. Nah, ketika dia datang, musdes lagi lah kita. Seperti hari ini kita bahas. Dananya untuk apa? Begitu ya, Pak? Jadi kira-kira tidak salah. Yang kita sampaikan, kita konversi dengan Pak Kepala Dinas, ya itu dah. Katanya dikirim beliau video Pak Lutfi, buatkan kembali ke desa dan silakan dikelola langsung oleh desa, tetapi diputuskan kembali melalui musdes. Baik, kita langsung karena kesimpulan sudah selesai, Pak Kades, kita ke penutup. Kami persilakan.
besarnya atas segala kekurangan kami. Hal ini bukan merupakan yang sengaja, walaupun menjadi kesalahan, melainkan suatu kekurangan kami yang perlu kami perbaiki dan perlu adanya motivasi dari Bapak Ibu semua. Baik, untuk musyawarah desa khusus Musjasus penetapan penerima PLT dana desa tahun anggaran 2022 Desa Tirta Karya Kecamatan Tungau Tengah Kabupaten Sintang pada hari ini tanggal 12 bulan 2 tahun 2022 saya nyatakan selesai. Sekian, terima kasih.